Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam video ini saya akan berbagi ilmu mengenai membuat jaringan LAN sederhana, baik jaringan menggunakan kabel atau wired LAN maupun nirkabel atau juga disebut dengan wireless LAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Bagaimana langkah-langkah membuat simulasi wired dan wireless LAN serta konfigurasinya? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Jangan lupa sholat 5 waktu dan zikir pagi petang teman-teman. Baik, kita mulai langkah-langkah membuat simulasinya. Kita meluncur ke Packet Tracer. Oke teman-teman, langkah pertama kita akan membuat simulasi jaringan yang menggunakan kabel dulu ya, LAN menggunakan kabel. Langkah pertama kita akan mencari end device-nya di sini ya, di pojok kanan bawah di sini, pojok kiri bawah, maaf teman-teman, pojok kiri bawah kita klik end device. Kita akan mensimulasikan pakai 3 PC ya, 3 komputer. Kita klik di sini, kemudian kita klik sini, klik PC. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan network device di sini, klik network device. Kemudian di sini kita pakai switch, klik di sini switch. Baik, kita cari yang PT switch teman-teman. Di sini ada PT empty, ada PT switch. Yang empty ini nanti kita akan mengatur dulu, dalam artian yang empty ini semua slotnya masih kosong ya. Untuk mempermudah kita pakai yang switch yang bawaan dari sini. Ada switch PT, kita klik. Nah, di sini sudah ada port-port yang sudah siap kita gunakan. Ya. Baik. Kita tengahkan di sini teman-teman. Oke, biar rapi. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ini bisa teman-teman, ini bisa kita rubah namanya. Misalkan saya rubah di sini adalah host 1 gitu ya. Host 1, kemudian di sini ada host 2. Host 2, kemudian di sini ada host 3 misalkan ya. Nanti teman-teman bisa merubah sesuai dengan keinginan. Ini kita simulasikan aja seperti ini. Kemudian oke, selanjutnya kita akan konfigurasi dulu, konfigurasi IP di host yang pertama ini, host yang 1. Ketika kita arahkan ke kursor ke teman-teman, ke PC atau host 1 ini, otomatis dia akan muncul informasi di sini ya. Portnya adalah ada fast Ethernet 0, Bluetooth-nya juga ada, gateway-nya ada, DNS servernya juga situ ada. Kemudian namun ada di situ statusnya ya, yang link itu fast Ethernet masih down, dalam artian belum terkoneksi dan juga IP address-nya belum terset. Kemudian ada hilang, kemudian ada informasi MAC address-nya. Nah, kita akan konfigurasi. Kita klik oke, di sini biar kelihatan PC host satunya. Kita konfigurasi teman-teman, kita konfigurasi, dan ini adalah ketika kita klik host 1 akan muncul tab seperti ini, dan ini adalah tampilan fisiknya. Nah, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian IP konfigurasi. Klik di situ, kemudian di sini kita akan masukkan IP-nya, misalkan 200.168.100 berapa ya teman-teman. Oke, 101 aja. Kemudian kita masukkan subnet mask. Kita pakai subnet mask default teman-teman. Untuk sementara ini kita pakai subnet mask yang default dulu ya. Kemudian kita tutup. Kemudian kita cek, kita arahkan kursor. Oke, di situ sudah ada fast Ethernet 0, dalam artian di sini adalah port fast Ethernet 0 sudah
terkonfigurasi IP-nya 100.1/24. Kemudian kita konfigurasi yang host 2 ya. Kita klik di sini. Kita masukkan ke desktop, kemudian kita ke IP konfigurasi. Tadi adalah 200.168.102 gitu ya. Ini saya copy. Oke. Subnet masknya kita pakai default. Selanjutnya kita konfigurasi ke host 3 sama seperti tadi langkah-langkahnya teman-teman. Kita klik. Oke, dan ini adalah IP yang terakhir kita gunakan tadi 102, berarti di sini kita pakai 103 misalkan ya. Net masknya tetap default. Kemudian setelah kita konfigurasi IP ke 3 host tadi, kemudian kita akan membuat koneksinya ya. Kita akan membuat koneksinya dari 3 PC ini, host ini. Klik ke connection di sini teman-teman, jenis koneksinya kita klik di sini, kita akan mencari jenis koneksinya ya. Nah, kalau di sini teman-teman, kalau kita arahkan ke icon yang apa ini seperti petir, ini adalah koneksi otomatis. Dalam artian ketika kita menggunakan ini teman-teman, misalkan tidak tahu nih konfigurasi antara apa sih konfigurasi koneksi antara PC dengan switch, misalkan teman-teman belum tahu atau lupa antara cross atau strike, nah gunakan aja yang otomatis ini ya. Nah di sini ada jenis-jenisnya teman-teman, ada konsol, ada strike, kemudian ada cross, ada fiber, ada telepon, koaksial, dan seterusnya. Nah dalam simulasi yang sederhana ini kita gunakan yang kabel sesuai dengan kebutuhan ya. Kita menggunakan kabel LAN atau kabel UTP dengan konfigurasi strike karena kita menghubungkan 2 device yang berbeda. Nah, kemudian ketika kita klik di sini teman-teman, ketika kita klik di host 1 itu akan muncul port-port yang tersedia di host 1 yang belum digunakan. Ya, di situ ada RS232, ada USB, di USB itu ada 2. Kemudian ada fast ethernet. Fast ethernet yang UTP itu ya, pakai LAN itu ya. Nah, kemudian kita klik di sini karena kita menggunakan kabel LAN, misalkan kita klik. Nah, secara simulasi itu ketika kita klik itu sebenarnya kita sudah menancapkan kabel LAN tersebut ke port tadi, kemudian kita tarik ke switch teman-teman. Kita tarik ke switch, kemudian kita klik. Di sini akan muncul port yang tersedia dan ini belum dipakai ya. Ada konsol, fast ethernet 0 sampai 3, kemudian di fast ethernet 4 ini adalah termasuk untuk fiber teman-teman yang kalau seperti ini ya. Karena kita menggunakan kabel UTP, kita klik aja. Teman-teman bisa memilih di sini mau ditancapkan kemana gitu ya. Untuk mempermudah kita tancapkan yang awal dulu aja, yang fast ethernet 0. Klik di sini. Nah, sudah di sini, kemudian sudah ada kabel yang terhubung antara host 1 dengan switch ya. Kemudian di sini ada ikonnya segitiga yang warna hijau, kemudian di sini ada yang warna merah seperti ini, berarti secara logika itu belum terkoneksi. Nanti suatu saat, beberapa saat kemudian insya Allah sudah akan berubah warnanya menjadi hijau ya. Kemudian sambil menunggu ini, kemudian kita konfigurasi di host 2. Bukan dikonfigurasi teman-teman, kita koneksikan, jangan lupa ini koneksikan sama seperti tadi. Kita pilih fast ethernet, kemudian kita tarik ke sini, kemudian nah ketika kita tarik ke switch ya, itu fast ethernet 0 sudah tidak muncul karena tadi kan sudah digunakan di host 1 ya, sudah digunakan host 1. Kita pilih fast ethernet 1. Oke, kemudian kita tarik yang ya lupa lagi teman-teman. Nah ini dia, kita tarik dari host 3 fast ethernet, kita masukkan, kemudian kita klik ke fast ethernet yang di switchnya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah kemudian sambil menunggu yang ini berubah menjadi hijau, kita geser ke sini supaya mudah untuk ceknya. Nah
Kemudian kita akan mencoba cek koneksinya teman-teman, apakah benar sudah terkoneksi antara host 1, host 2, host 3, yaitu dengan cara kita melakukan ping ya. Kita akan ngeping secara logikal gini, sudah hijau semua teman-teman ya, jadi kita siap koneksikan, kita siap cek koneksi. Baik, kita klik di host 1, kemudian muncul tabel konfigurasinya seperti ini. Kita pilih command prompt, kita akan lakukan ping ke host 2 dan host 3 ya. Ping host 2 adalah IP-nya berapa tadi teman-teman? IP-nya adalah berapa ya? 200 168 100 host 2 berarti ya. Kita enter. Nah, ketika kita enter ping tadi, kemudian ada status replay from 201.168.102 dan ini adalah IP dari host 2 teman-teman. Ketika ada sudah replay, berarti pesan yang kita sampaikan, yang kita kirim ke host 2 sudah dibalas. Ketika sudah ada balasan, berarti sudah ada koneksi, sudah terkoneksi di situ ya. Kemudian kita ping ke host ketiga, berarti di sini kita ketikkan 100.3, kemudian kita enter. Udah di sini replay from 201.168.103 berarti sudah ada terkoneksi ya. Baik teman-teman, kemudian seperti ini kita cek lagi ya. Kita cek dari host 2 ke host 1 dan 3. Oke, kita klik host 2, kita ping host 1 berarti 200.168.101. Oke, sudah replay. Kemudian kita cek yang ke 3, host 3. Oke, sudah replay semua teman-teman. Kita cek lagi dari host 3, ping 200, kita ke host 1 dulu berarti 200.168.101. Oke, sudah replay. Kita ping ke host yang belum berapa, host 2. Oke, host 2 sudah replay semua teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, sangat mudah bukan langkah-langkah membuat jaringan LAN yang sederhana menggunakan kabel. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke membuat simulasi jaringan nirkabel atau wireless ya. Baik, yang kita siapkan di sini adalah end device lagi. Kita ada PC, kita gunakan satu PC, 2 laptop aja ya, laptop belum ya. Oke, kita pakai 2 laptop di sini. Kita klik laptop, kemudian pilih end device, kemudian network device. Kita pilih access point ya, atau wireless device di sini, karena kita akan membuat LAN atau simulasi jaringan tanpa kabel. Berarti kita pakai wireless device, kita klik. Kemudian di sini sudah banyak tertera atau tersedia banyak device untuk yang access point atau wireless ya. Untuk mempermudah kita pakai yang access point PT di sini dulu ya, karena kita tidak terlalu banyak konfigurasi nanti. Kita access point PT, kita klik di sini. Oke, sudah. Kemudian kita rename dulu aja ya. Host 3 terakhir berarti kita pakai host 4 misalkan. Ini ingat teman-teman, ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang teman-teman mau rename silahkan di rename, kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Ini saya hanya untuk mempermudah penjelasan aja saya kasih ini ya. Kemudian ini host berapa, host 6. Oke teman-teman, nah secara default teman-teman, ketika sudah kita rename ini, secara default memang kita tidak bisa terkoneksi dengan access pointnya ya.
kita tidak bisa terkoneksi dengan access point-nya. Karena device ini ada host 4, host 5, host 6 ini belum ada adaptor wirelessnya, atau belum ada port wirelessnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat atau kita memasang port wirelessnya. Ya, pertama kita di host 4, kita klik di sini. Nah, di sini di tampilan fisiknya kita lihat, cek di portnya di paling bawah itu yang tersedia adalah ini port untuk UTP ya. Kemudian ini ada USB dan di sini ada port yang lainnya. Nah, berarti kita harus mengganti ini teman-teman. Kita mengganti port UTP ini atau kabel LAN-nya ini menggunakan port wireless ya. Sebelumnya ingat, di sini ada tombol power teman-teman. Sebelum kita mengganti, kita akan matikan dulu ya. Biar apa? Biar tidak kesetrum ya. Jadi ini hanya simulasi saja, memang harus dimatikan dulu ya. Kita matikan. Nah, caranya untuk mengganti, kita lepas dulu yang port ini, kita tarik, kita drag ke sebelah sini. Oke, kemudian di sini ada pilihan modul teman-teman. Nah, ini banyak modul. Klik aja modul yang salah satu di sini, nanti di bawah ini ada keterangannya apa. Misalkan di sini saya klik PT host NM1AM, berarti di sini ada cut fitur 2 RJ11, berarti ini untuk konektor RJ11 gitu ya. Kita cari konektor atau port untuk wireless. Misalkan di sini kita klik WMP300N. Kita klik the WMP 300N model provider 2.5 GHz wireless lah, berarti ini wireless, kita gunakan aja. Ini keterangannya, ini adalah penampakan fisiknya. Kita pasang, kita drag ke sini teman-teman. Oke, kita drag, sudah terpasang. Jangan lupa kita nyalakan lagi. Ketika nyala, nanti otomatis, nah ini sudah terkoneksi dengan access point-nya, sudah terkoneksi otomatis dengan access point. Kemudian kita konfigurasi IP-nya teman-teman. Nah, secara default access point tersebut sudah menyediakan IP dengan metode DHCP ya. Namun kita simulasinya kita pakai static, kita klik static, kita rubah di sini 200 berapa tadi, 168 ya, 168 100, terakhir tadi host 3 adalah 3, berarti kita pakai 4 misalkan di sini. Kemudian subnet masknya kita pakai default. Oke, selesai. Kita cek di sini. Oke, wireless no uplinknya, kemudian IP addressnya 100.4/24. Kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi ke host 5. Nah teman-teman, secara real kalau kita menggunakan laptop kan sudah ada tersedia wireless device-nya ya, atau adaptor wireless-nya itu ya. Nah di sini di simulasi paket tracer ini tidak ada. Kita lihat di sini ya, ada portnya adalah fast ethernet 0 sama bluetooth gitu ya. Maka kita harus cari yang wireless untuk wifi-nya tadi. Kita klik, kita pasang dulu. Ini adalah penampakan portnya teman-teman. Nah di sini yang tersedia adalah wireless, bukan wireless, mohon maaf, yang UTP-nya ya, port kabel LAN-nya tadi yang UTP, port RJ45 ini ya. Nah seperti biasa teman-teman, sama seperti langkah sebelumnya tadi, kita matikan dulu laptopnya di sini. Oke, kita matikan. Ini ada tombolnya. Kemudian ini kita lepas portnya. Kita cari yang wireless. Ini sudah ada. Kemudian kita klik, kita drag di sini. Oke. Kemudian kita nyalakan. Ketika kita nyalakan, ini nanti otomatis terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi teman-teman. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian kita IP konfigurasi. Kita rubah ke static. Kita masukkan IP-nya 200.168, ini 100 berapa ya sebelumnya. Oke, ini 5.
Oke, sudah. Netmasknya kita pakai default. Oke, kita cek di sini. Oke, sudah up. Kemudian host 6 juga seperti itu teman-teman. Kita ganti dulu portnya yang UTP atau LAN nya, kita cek, kita masukkan, kita ganti yang wireless, port wireless untuk WiFi nya. Oke, kita nyalakan, dia akan terkoneksi. Wah, sudah terkonek. Kemudian kita rubah IP nya 168 ya, 168.106. baik. Kemudian ini netmasknya kita masih pakai default. Oke, sekarang kita cek koneksi teman-teman, kita cek koneksi ya. Kita cek koneksi dengan cara kita ping dari host 4 ya ke host 5. Kita ping host 5 adalah IP nya 200 ya, 200.168 berapa tadi, 100, host 5 berarti 5. Oke, kita klik, kita enter, ada replay, sudah terkoneksi. Kemudian kita ping ke host 6. Host 6 berarti 200 berapa, 206 106. Oke, 201.106 kita enter, sudah koneksinya replay from 201.168.106. baik. Itu otomatis ketika kita konfigurasi seperti ini atau kita cek untuk memastikan laptop atau host 5, kita ping host 4 sama host 6 ya, ping 200.168.100. kemudian ini berapa, host 4 adalah 4. Oke, sudah replay. Kemudian kita ke 6, sudah replay juga. Untuk memastikan lagi teman-teman, kita cek yang host 6. Oke, kita ping 200.168.100 ke host 4, berarti IP nya adalah 100.4. Oke, kita enter, replay, kemudian kita host ke 5. Oke, sudah replay juga, sudah terkoneksi. Nah, kita sudah berhasil membuat dua konfigurasi simulasi LAN menggunakan kabel dan juga tanpa kabel wireless. Nah, namun teman-teman, ini kan tadi kan sudah terkoneksi secara otomatis ya. Bagaimana kita kalau membuat akses point-nya, kita buat kita pakai password gitu ya. Kita rubah konfigurasi SSID-nya, kemudian kita pasang atau kita gunakan password. Bagaimana caranya? Nah, secara default memang SSID-nya adalah access point 0 ya. Jadi kita klik di sini, kita klik access point-nya. Baik, kemudian masuk ke tab konfigurasinya, dan ini adalah tampilan device-nya teman-teman, tampilan fisiknya seperti ini. Nah, pertama kita ke config teman-teman, config ya kan. Kemudian kita ke ini port 0 adalah port yang untuk untuk ini teman-teman. Nah, untuk ini adalah port yang 0, port LAN-nya ini. Kemudian kita ke port yang 1 di sini adalah, nah di sini adalah untuk yang wireless-nya. Oke. SSID-nya default tadi, kemudian kita rubah aja SSID-nya, misalkan kita rubah ke apa ya, oke, misalkan Pamungkas. Oke, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, Pamungkas. Kemudian di sini port statusnya adalah on ya. Kalau kita klik di sini mati, nanti otomatis nanti di sini akan tidak terkoneksi. Baik, kemudian ini ada autentikasinya, ada banyak metode autentikasi. Misalkan kita pakai yang WPA PSK ini dia, kita klik, kemudian kita masukkan
Nah, ketika kita membuat autentifikasi seperti ini, otomatis di sini sudah tidak terkoneksi ya. Host 4, 5, 6 tidak terkoneksi. Kemudian kita masukkan IP-nya, misalkan admin 123 misalkan seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, setelah kita konfigurasi ini teman-teman ya, setelah kita konfigurasi, kita akan koneksikan host 4 ke access point tersebut ya. Kemudian host 5 juga kita koneksikan, host 6 juga kita koneksikan dengan cara kita klik di host 6, host 4 teman-teman, mohon maaf, host 4. Nah, kemudian ada PC wireless di sini ya. Kita klik PC wireless konfigurasinya. Nah, di sini ada menu tampilan grafik user interface. Di sini ada link informasinya bahwasanya kita belum terkoneksi dengan access point ya, no association with access point. Kemudian bagaimana cara mengkonekkan atau mengkoneksinya? Kita klik connect di sini. Oke. Kemudian di sini ada daftar SSID yang tersedia. Di situ sudah ada muncul Pamungkas, tadi ada SSID yang kita buat. Kemudian kita connect, klik connect di sini ya teman-teman, klik connect. Kemudian kita akan masukkan password SSID tadi ya. Apa tadi? Admin 123. Kemudian kita connect teman-teman. Kita klik connect di sini. Nah, di sini sudah terkoneksi teman-teman. Namun teman-teman, ketika kita melakukan konfigurasi ulang seperti ini, itu IP-nya sudah berubah. Dalam artian yang awalnya kan tadi kita menggunakan IP 200.168.104 untuk host 4 ya. Di sini konfigurasinya berubah teman-teman ya, konfigurasinya berubah. Kita cek kita cek desktop dulu, kita matikan di sini. Nah, ini link informasinya sudah, you have successfully connected to the access point, sudah terkoneksi ya. Kita close, kemudian kita cek IP-nya. Nah, IP-nya secara default ya teman-teman, sama seperti tadi, secara default sudah ada IP yang sudah disediakan oleh access point. Di sini yang disediakan adalah 168.254.38.36. Kita rubah lagi ke statik aja sesuai yang kita tadi. 200.168.4 ya. Oke, di sini 4 yang tuh host 4. Kemudian kita close teman-teman, kita cek di sini. Nah, ini ya sudah 104, wirelessnya, portnya, statusnya up. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita sama seperti langkah host 4. Kita konfigurasi, kita konekkan dulu, cari SSID-nya. Ke connect, kemudian kita tunggu. Oke, sudah muncul, kita klik, kemudian kita connect, kita masukkan passwordnya admin 123 connect. Oke, sudah terkoneksi. Kita rubah IP-nya ke statik dulu, berarti berapa tadi, ini 5, berarti ini 5, kemudian ini oke, kita cek. Nah, oke, kemudian kita klik di sini. Yang terakhir kita koneksikan. Oke, mana tadi, kita tunggu. Oke, sudah muncul SSID-nya, kita connect. Masukkan passwordnya 123 admin 123, kita connect. Sudah terkoneksi. Kita rubah IP-nya. Mana tadi, kita close. Kita masuk ke IP konfigurasi, kita rubah ke statik. Masukkan IP-nya, dia adalah 100.6. Ini 255.255.0. Oke, kemudian kita cek dengan cara seperti biasa, kita ping teman-teman. Kita ping ke mana tadi? Kita ping ke 6 dulu ya. Ini karena tersedia yang 106. Oke, kita ping 106, sudah replay. Kemudian kita yang host ke 5, 105. Oke, sudah replay, sudah terkoneksi. Untuk memastikan satu lagi ya,
Oke, satu lagi kita memastikan kita replay atau ping ke host 6 106. Oke, sudah reply teman-teman. Kemudian ke host 4. Nah, oke, sudah berhasil teman-teman. Baik, itulah langkah-langkah membuat simulasi jaringan lokal area network menggunakan kabel dan tanpa kabel atau nirkabel, atau juga disebut dengan wireless ya. Selanjutnya insya Allah kita akan membuat simulasi jaringan server HTTP pada jaringan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Jangan lupa salat 5 waktu serta zikir pagi petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.